Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita bertemu kembali dengan materi pengembangan BUMN, BUMD, dan BUMDes. Sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang definisi atau pengertian dari BUMN, BUMD, dan juga BUMDes, di mana BUMN adalah badan usaha milik negara yang merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara. Sedangkan BUMD atau badan usaha milik daerah, perusahaan yang seluruh atau sebagian besar sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah daerah. Dan berbeda lagi dengan BUMDes atau badan usaha milik desa yang merupakan perusahaan yang didirikan oleh pemerintah desa dan dikelola oleh masyarakat desa untuk mengelola potensi desa itu sendiri. Adapun peran dari masing-masing badan usaha ini adalah yang pertama meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, yang kedua mengelola sumber daya alam dan potensi daerah secara optimal, dan yang ketiga mendorong kemandirian ekonomi daerah dan juga desa. Sedangkan untuk pengembangannya sendiri, BUMN itu berlandaskan pada 3 poin atau 3 faktor penting. Yang pertama, landasan hukum dan juga regulasi yang melihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, juga peraturan pemerintah terkait pengelolaan dan pengembangan BUMN. Yang kedua, berfokus pada strategi pengembangan, yaitu rekonstruksi dan privatisasi untuk mengurangi beban pemerintah dan meningkatkan efisiensi, diversifikasi usaha untuk mengembangkan lini bisnis baru untuk mengurangi risiko bisnis, peningkatan kualitas SDM untuk program pelatihan dan pengembangan karyawan, serta teknologi dan inovasi untuk mengadopsi teknologi terkini untuk meningkatkan daya saing. Dan yang ketiga, berfokus pada tantangan dan juga solusi, di mana tantangan ini merupakan hal-hal yang terjadi di birokrasi, intervensi politik, ataupun masalah keuangan. Dan yang solusinya adalah menerapkan transparansi, tata kelola yang baik, serta kerjasama dengan pihak swasta. Sejalan dengan itu, BUMD juga melakukan hal yang sama dalam pengembangannya, yaitu berfokus pada 3 poin yang sama. Pertama, landasan hukum dan regulasi, yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan peraturan daerah atau Perda yang mengatur BUMD. Yang kedua, strategi pengembangan, terkait 4 poin penting, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi ekonomi lokal. Kedua, kerjasama dengan swasta, yaitu Public-Private Partnership atau PPP untuk pengembangan usaha. Yang ketiga, peningkatan kapasitas manajerial, yaitu untuk pelatihan dan pengembangan bagi manajemen BUMD. Dan yang terakhir, optimalisasi aset daerah dengan penggunaan aset daerah untuk kegiatan yang produktif. Yang ketiga, ada tantangan dan solusi, yaitu tantangan pada hal ini kurangnya modal, manajemen yang kurang profesional, serta regulasi yang berubah-ubah. Dengan solusi yang ditawarkan yaitu untuk meningkatkan modal melalui obligasi daerah, peningkatan kompetensi manajemen, serta stabilisasi dari regulasi. Adapun pengembangan BUMDes sendiri itu sama halnya dengan BUMD ataupun BUMN, dengan landasan hukum dan regulasi pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang BUMDes. Dengan strategi pengembangan, yaitu yang pertama, pemberdayaan masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Yang kedua, pemetaan potensi desa dengan mengidentifikasi potensi ekonomi desa yang dapat dikembangkan. Ketiga, pelatihan dan pendidikan dengan memberikan atau meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola usaha. Terakhir, akses pembiayaan dengan meningkatkan akses BUMDes ke sumber-sumber pembiayaan. Adapun tantangan dan solusinya adalah keterbatasan sumber daya, rendahnya keterampilan manajemen, akses pasar yang terbatas, dengan solusi untuk meningkatkan kapasitas melalui pelatihan, kerjasama dengan pihak luar, dan pemasaran digital. Pada materi ini kita dapat menyimpulkan bahwa BUMN, BUMD, dan juga BUMDes memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi nasional, daerah, dan juga desa.
sehingga strategi pengembangan harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing entitas. Karena tantangan yang dihadapi itu harus dapat diatasi dengan perencanaan yang baik, pengelolaan yang profesional, dan kerjasama yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan juga swasta. Itulah materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.